Media besar Malaysia salah menyebut nama Presiden Indonesia. Nah, nama Pak Prabowo menjadi nama Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa videonya? Kita simak aja video berikut ini. Let's go. Let's go. Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Sekarang Aduh. RTM mesti didenda sebab salah menyebut nama pemimpin Indonesia. Saya Jangan ada teman-teman. salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Ini penggadaian Iyalah, negara kita. memalukan. Ini memalukan. Duduklah. Sudah. Ini di gedung DPR Malaysia ya teman-teman. Sangat memalukan sekali sih. Prabowo macam mana lah? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iskandar Public. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini, saya doakan kalian semuanya sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, bisa kita lihat di cuplikan tadi. Ini yang apa namanya? Ini anehnya itu teman-teman, ini bukan live. Ini apa namanya? Ini bukan live. Kalau ini live mungkin kita bisa apa namanya mengambil kesimpulan mungkin dia itu grogi lah atau apalah, intinya kan bisa kita pertimbangkan lah intinya. Mungkin dia lagi nggak salah pikir kemana-mana lah, tapi ini kan ini nggak live. Kita aja yang membuat konten di contoh di YouTube ini saja kan, kita pasti kita memeriksa dulu apa sih konten kita ini sudah benar atau enggak. Nah, ini kan sekelas media besar. Ini media besar ya teman-teman. Ini media nasional mereka ya, contoh seperti kita di TV-TV Indonesia lah teman-teman. Ini media besar mereka, tapi kok bisa salah sebut? Apakah mereka itu enggak mengoreksi dulu? Atau cuma sekedar atau gimana ya teman-teman? Atau mereka itu ya kita nggak berani juga soalnya teman-teman. Tapi aneh juga sih, aneh. Kenapa itu enggak? Pokoknya nggak tahu harus bilang apa teman-teman. Pokoknya aneh aja kita lihat ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, seperti apa video kelanjutannya kita simak aja video berikut ini. Oke, let's go. Oh enggak. Tolong jangan ada spekulasi seperti itu karena ada beberapa hal yang mendesak yang kemudian ada beberapa Ini hal mendesak apa yang namanya, Pak menyebabkan Sugiono. beliau harus kembali. Oleh karena itu kemarin beliau perintahkan saya, kemudian Pak Menko Ekonomi, Pak Menko Polkam, Menko PMK, dan Pak Menteri Perdagangan. Pak Sugiono ini teman-teman, Menteri luar negeri ya. Esensi dari pertemuan-pertemuan ini biasanya diampu oleh Menko Ekonomi dan Menteri Luar Negeri ya. Kita yang di depan kemarin. Kami sampaikan kepada pihak Malaysia bahwa terjadi kesalahan penyebutan. Nah, kesalahan nama penyebutan. presiden. Dan sepertinya Indonesia bukan satu-satunya yang salah. Oh, tiga ya teman-teman, tiga Sebagai berarti. pengurusi ASEAN, Malaysia telah pun Nah, berjaya ini di gedung DPR membawa Malaysia ya. ASEAN dengan izin the world stage yang kini dilihat sebagai satu kuasa yang boleh diharapkan ataupun dengan izin a force to be reckoned with dibandingkan dengan reputasinya dulu yang lebih dikatakan sebagai satu dengan izin toothless tiger. Tapi saya ingin juga menyatakan di sini bahwa kesilapan-kesilapan yang telah pun dilakukan oleh RTM semasa membroadcast ASEAN tersebut, iaitu dengan secara kesilapannya memanggil ataupun merujuk kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, Singapura dan pemimpin lain Thailand secara silap. Thailand juga ya. Itu merupakan satu embarrassment dengan segala hormatnya. Thailand, Singapura, Indonesia. Tiga berarti teman-teman, tiga negara nih. Dan saya memohon agar perkara ini tidak berulang. Dia langsung bercakap berbentuk retorik RTM. Di samping dia buat kesalahan yang orang lain, syarikat lain yang buat kesalahan, MC denda 100,000, 250,000. Sekarang RTM mesti Iyalah, didenda harus didenda sebab lah. salah menyebut nama pemimpin. Harus didenda nih media-media Indonesia besar. dan juga Thailand ya. Minta maaf satu, mesti denda.
Jangan hak sendiri kita tak denda. Gitu. Tolonglah pastikan kesilapan-kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas buat pembetulan, lepas buat salah, terpaksa buat pembetulan, dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita apabila pemimpin negara asing datang. Bercakap mengenai kehadiran pemimpin asing, saya juga nak nyatakan bahawa sambutan yang kita bagi kepada mereka, terutama pemimpin-pemimpin yang kontroversial, janganlah keterlaluan. Satu dunia sedang mengecam Donald Trump sekarang kerana genosid yang dijalankan di Gaza. Tetapi Perdana Menteri kita menyambut beliau dengan bernari tergelik-gelik di tengah panas di lapangan terbang. Iyalah, dia Menteri Malaysia dengan Pak Donald Trump ini joget-joget ya pas di sambutan kedatangan Donald Trump di Malaysia ini, teman-teman. Apabila sambutan sebegini diberikan, memalukan negara kita bagi saya. Betul. Bila kita nak buat sesuatu, biarlah berpada-pada. Nah, teman-teman, seperti yang kita dengar tadi, ini bukannya tiga. Ini bukannya satu, bukannya Pak Prabowo saja, tapi tiga kepala negara. Nah, tapi yang dua ini menteri ya, teman-teman. Ini dari Singapura dan dari Thailand ya, teman-teman. Tiga, teman-teman. Nah, bahkan juga di gedung DPR ini mereka juga mengatakan bahwa mereka itu nggak setuju kalau Donald Trump itu disambut dengan joget-joget. Karena sekarang kan Donald Trump, Presiden Amerika ini nggak disukai lah karena genosida yang sedang berlaku di negara Palestina. Nah, kan sekarang kita tahulah siapa yang mensupport negara Israel, teman-teman. Siapa yang mensupport semuanya lah, dari segi teknologi, militer atau apa, pasti orang-orang kan sudah tahu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, let's go. Inggris, kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita support mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian ini di gedung DPR Malaysia, teman-teman, menjadi bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia rusuh syarat sedemikian. Ini yang perundang-perundang ini, menteri BT ini, apa yang mereka undang ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Para penjawab awam ini juga mahu menggadaikan negara. 36-6 Tan Sri yang dipertua. Dan berujar dengan fakta. 36-6. Duduklah. Sudahlah. Duduklah. Apa duduklah? Ribut. Duduk. Civil servant. Kamu macam jangan ingat. Kok bisa ribut gini ya, teman-teman? Gantung duduklah bengi. Tidak ada celahan. Dia yang tidak ada celahan. Mungkin macam datang lewat. Tidak ada celahan. Media mereka kan juga nggak nampilin kan dia. Betul, itu bukan celahan, itu peraturan. Itu peraturan dewan. Satu. Saya kata selepas Ya, ubah menteri seperti besok ini. akan ada. Esok dan cakap. Adakah peraturan tidak boleh disebut? Saya kata duduk. Malaysia ini jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump esoknya dengan Ini Pak Anwar Ibrahim ya, Menteri Malaysia. Sign dengan Li Qiang. Kemudian sepakat negara ASEAN bawa Brazil itu perang musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa diserta oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Satu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dia gitu. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi betul-betul lumus untuk menjalankan ini. Sudah kena hal. Saya syukur. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Sebab itu kita sign kemudian ya. ASEAN China Free Trade. Ya, tapi nggak gitu juga ya, teman-teman. Nggak harus joget-joget dengan Pak Donald.
yang upgrade. Pertama, kalau kita takut dengan negara Amerika Syarikat, mana mungkin kita sign dengan China? Sehari selepas Presiden Trump pulang. Nah teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nah kalian bisa berkomentar atau berpendapat. Nah nanti jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah kita bisa dengar tadi ya teman-teman bahwa bukan hanya Bapak Prabowo saja yang salah disebut namanya, tapi 3 ya teman-teman. Yang 2 ini adalah Menteri lah teman-teman. Yang pertama Bapak Presiden kita Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan yang kedua Menteri dari Thailand, yang ketiga dengan Menteri dari Singapura ya teman-teman. Nah 3 teman-teman, bayangkan 3 nama ya kepala negara lah, intinya kepala negara, tapi mereka bisa salah sebut. Apakah mereka itu nggak ada data atau apa? Kan ini kan sekelas media besar loh teman-teman, ini bukannya konten YouTube atau konten media sosial lainnya, tapi ini kan media besar ya teman-teman. Nah dan kita bisa lihat juga tadi di gedung DPR pun menjadi ricuh karena apa? Sambutan yang diberikan oleh Pak Anwar Ibrahim ini kepada Bapak Presiden Donald dianggap terlalu berlebihan dengan joget-joget, padahal dunia kan tahu kan sekarang. Dunia tahu sekarang, karena apa yang dunia tahu sekarang? Nah, bahwa Donald Trump ini menjadi pokoknya menjadi support ke negara Israel ya teman-teman. Support itu bahkan pokoknya dari segi makanan, dari segi militer, dari segi pokoknya semuanya teman-teman. Amerika ini mensupport ke negara Israel. Nah, ini yang membuat negara-negara di luar yang nggak suka dengan negara Israel ini menjadi marah. Nah itu yang yang dibahas tadi di gedung DPR. Nah bahwa mereka itu nggak setuju kalau sambutan mereka itu berlebihan, karena kita tahu sekarang genosida itu sedang terjadi di Palestina teman-teman. Nah tapi kita harap benda ini segera bisa berdamai. Nah berdamai ini bukannya sebentar ya teman-teman, tapi bisa berkelanjutan dan terus berdamai ya teman-teman. Kita bisa melihat perdamaian yang abadi Israel dengan si Palestina ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti apa nanti pendapat kalian? Nah mungkin segitu aja videonya dulu, nanti kita lanjutin. Oke teman-teman. Nah buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung subscribe teman-teman. Oke, subscribe itu gratis teman-teman, bantu saya agar akun ini bisa berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.